Setelah 1 hingga 2 tahun gue berjualan di antik asik, gue seringkali menemukan pertanyaan-pertanyaan yang ajaib dan juga menarik untuk dijawab sampai kadang-kadang gue nggak bisa jawab. Untuk itu gue pengen buat satu buah video yang semoga bisa menjadi guide bagi teman-teman yang mau memulai bermain kamera analog. Yang pertama harus diketahui adalah buset, kameranya sampai goyang. Yang pertama harus diketahui adalah kamera analog atau kamera film jelas menggunakan film. Nah, film ini ada 2 macam yang banyak beredar di masyarakat saat ini. Film 35 mili atau film yang seperti ini yang paling sering teman-teman mungkin lihat di mana-mana. Ada juga yang film medium format 120 mm itu biasanya agak lebih panjang dia daripada lebih panjang dan lebih kurus, isinya juga lebih dikit. Jadi dia lebih mahal juga. Itu buat kamera yang lebih gede. Dia kamera yang biasanya kalau zaman dulu motret buat dicetak gede-gede gitu loh. Tapi dua-duanya sama-sama bisa di-scan, bisa dicuci di lab-lab kesayangan kalian. Nah, mumpung kita lagi bahas roll film, pengetahuan kedua yang teman-teman harus tahu adalah yang menentukan hasil fotonya hitam putih atau berwarna itu bukan kamera, tapi roll filmnya. Jadi ada roll film color, ada juga roll film BW atau black and white. Roll film color jelas dia motret hasilnya nanti berwarna karena namanya color. Kalau misalkan roll film BW jelas dia motret nanti roll filmnya black and white. Nah, udah tinggal punya duit berapa dah. Lu mau beli color yang harganya 150.000 kek, ada roll film yang harganya 185.000 kek, itu terserah. Dan teman-teman, kalau misalkan nanya, itu hasilnya kayak gimana ya? Itu seller kadang-kadang juga bingung harus ngejelasinnya gimana kan. Teman-teman sebenarnya bisa riset di website yang sangat ajaib namanya google.com kalau nggak salah. Dan juga kalau misalkan teman-teman tersesat pula di google.com, teman-teman bisa cek di yang namanya flickr.com. Flickr.com itu isinya foto-foto hasil jepret pakai misalkan Lucky atau kode color plus. Teman-teman tinggal ketik tuh kode color plus, itu semua bakal keluar di situ. Jadi riset bisa dilakukan di situ. Itu pengetahuan yang kedua tentang roll film. Terus apalagi ya? Setelah roll film, teman-teman juga harus tahu pengetahuan yang ketiga yang mungkin akan berguna buat teman-teman adalah tentang ISO atau ISO atau ya ISO lah atau ASA. Tapi kebanyakan nulisnya ISO sekarang. ISO ini ISO 400, ada ISO 100, ada ISO 800, atau kalau teman-teman sangat beruntung menemukan ISO yang 1600, itu artinya ISO ini tulisannya artinya adalah kepekaan film terhadap cahaya. Kalau misalkan ISO-nya 100, berarti kepekaannya rendah. Artinya lebih banyak cahaya yang dibutuhkan untuk menciptakan cahaya di roll film. Gue ngomong apa ya? Pokoknya kepekaan film terhadap cahaya itu semakin rendah. Artinya kalau misalkan nih gue mau motret ISO 100 sama ISO 400 di dalam keadaan ruangan cahaya yang sama misalkan. Kalau gue pakai ISO 100 hasilnya normal, gue pakai ISO 400 hasilnya keterangan. Karena apa? ISO 400 ini lebih peka terhadap cahaya, lebih sensitif. Jadi dia kayak, ya kalau misalkan teman-teman udah punya kamera digital, teman-teman ganti ISO-nya misalkan jepret 100 sama jepret pakai ISO 400. Pasti yang ISO 400 yang lebih terang dibandingkan ISO yang 100. Jadi kayak ISO 400, ISO 100 ini lebih cocok digunakan untuk kondisi ruangan yang terang, ruangan kayak suasana daylight gitulah, outdoor, atau dimana pencahayaannya itu jelas dan ada gitu. Sementara kayak ruangan-ruangan yang agak gelap seperti gua sekarang ini yang agak gelap ruangannya, itu biasanya pakai ISO 800 ke atas itu baru bisa ngangkat tanpa flash. Kalau misalkan pakai flash, jelas pakai ISO 100 pun bisa gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen, aku nggak mau ada flashnya kak, aku maunya pokoknya pure film, ya mainlah dengan ISO yang pada ruangannya gitu loh, biar hasilnya juga jos gandos. Iya, jos gandos. Oh iya, roll film itu ada berapa macam ya? Sebentar. Roll film itu sebenarnya ada 2 macam. Jadi ada yang dicuci pakai cairannya namanya, sebentar, saya lupa. C41 kalau nggak salah, C41 film. Ya, ada yang pakai C41 sama ada yang pakai E6 kalau nggak salah. E6, bentar.
lupa. Ya benar, ada yang pakai E6 sama ada yang pakai C41 namanya. E6 ini dinamakan roll film positif, sementara C41 yang paling banyak beredar saat ini adalah roll film negatif. Kenapa demikian? Karena roll film positif ini ketika dicuci, hasilnya itu udah berwarna. Hasilnya udah bisa kita lihat gitu loh di roll filmnya. Sementara kalau misalkan C41 ini ketika dicuci, hasilnya tuh nanti bakal kayak seperti roll film yang kebanyakan kita lihat. Ya. Roll film yang akan lihat ini roll film negatif. Jadi hasilnya tuh nggak berwarna, cuman sepia dan hitam ya gitulah pokoknya hasilnya kayak gitu. Sementara kalau E6 gue nggak punya contoh hasilnya, dia hasilnya sudah berwarna dan udah bisa diterawang dan langsung kelihatan gambarnya. Kenapa dia bisa berwarna? Karena dicuci pakai E6. Fungsinya apa? Ini buat biasanya ditampilkan di proyektor. Jadi ada proyektor khusus, dia bisa diselipin gitu, serut. Nanti gambarnya jadi gede tuh. Nah, kayak proyektor zaman sekarang tapi bedanya itu pakai foto. Nah, itu kenapa orang-orang zaman dulu ada yang pakai namanya roll positif. Roll positif ini positif lebih mahal. Jadi, kalau misalkan teman-teman kameranya kayak harganya 100.000, 200.000, sampai 500.000, gue nggak melarang pakai roll film positif. Tapi ya sayang bro, karena roll positif ini mahalnya luar biasa. Oke, selanjutnya gue udah nggak tahu ini nomor berapa, jadi gue bakal terus ngomong aja. Pengetahuan selanjutnya yang teman-teman harus ketahui adalah setelah teman-teman memotret, ya, setelah teman-teman memotret dengan kamera film apapun yang teman-teman beli, itu filmnya dicuci dulu bro. Jadi filmnya nggak langsung salah bim abrakadabra langsung jadi ada gambarnya gini. Ya, itu nggak gitu bro. Nggak gitu. Kalau misalkan teman-teman udah kelar motret-motret nih kayak aku ke Ragunan, aku motret-motret ada hewan, ada orang, gitulah, itu nggak langsung jadi. Jadi rollnya itu bakal polos kalau misalkan teman-teman buka. Dan kalau misalkan dibuka terus polos, selamat, teman-teman telah merusak roll film Anda. Karena step pertama yang teman-teman harus lakukan ketika beli kamera setelah kelar motret itu adalah ngeroll balik film ke dalam kanisternya. Karena apa? Jadi gini guys, konsep kerja kamera film itu sebenarnya sangat simple. Jadi ini gue coba tunjukin sebisa mungkin ya. Jadi lihat, kalau misalkan teman-teman lihat, dia kan kayak ngebuka gitu kan. Nah, ketika dia ngebuka, gue akan menjelaskan se-non teknis mungkin biar lebih mudah dimengerti. Jadi ketika cahaya masuk ke dalam kamera, plus gitu, ini ada tirai nih. Ini film nih. Misalkan gini deh, gambar gimana ya kejelasinnya ya. Ini tirai, ya. Ini lensa. Ini roll film, ya kan? Roll filmnya gini nih, ya. Nah, ketika cahaya masuk, cahaya kan nembak terus nih. Cahaya bunyinya nggak gitu. Cahaya nabrak tirai kan, tirai ini jadi pelindung sementara roll film gitu loh. Nah, ketika shutternya dipencet, saprat. Ketika rollnya dipencet, saprat. Dia kayak ngangkat gitu kan protektifnya. Jadi cahaya masuk ke dalam cahaya terekam di roll film yang terpapar cahaya. Nah, itu bakal kerekam tuh. Jadi ini nangkap cahayanya doang, sama ada shadow-shadownya karena dia ngerekam cahaya doang. Jadi kayak cahaya ini ngebakar roll film dengan bentuk yang seperti cahaya memantul ke kita ya gitulah. Pokoknya cahaya ini tirai, ini roll film. Ketika cahaya ketemu dengan roll film bakal menggunakan sensitivitasnya untuk menangkap cahaya tersebut. Gitu ya. Nah, jadi ketika dia udah kena, jelas dong, ini bakal menangkap pantulan cahaya. Misalkan ini adalah pantulan cahaya nih, semua pantulan cahaya. Jadi dia bakal ngerekam muka gua. Kalau misalkan teman-teman buka roll filmnya, kayak dia masih terpampang kayak, aku mau lihat hasilnya, kok nggak ada ya? Ya jelas nggak ada bro. Dan kalau misalkan teman-teman ngebuka roll filmnya tanpa dicuci terlebih dahulu, teman-teman membakar roll tersebut. Karena dia menyerap semua cahaya yang dia ngeliat. Kayak misalkan gini nih, misalkan dalam sini ada roll. Teman-teman buka kayak gini, dia berarti nangkep semua cahaya yang masuk tanpa bentuk apapun. Kayak cuman cahaya udah gini doang. Dia ngebakar roll film. Jadi kenapa? Ketika kelar motret, ini harus di roll balik dulu boy.
roll balik dulu kan, ya kan, sampai nanti bentuknya begini, udah nggak ada lidahnya lagi, lidahnya masuk ke dalam. Itu nanti rollnya dikirim ke lab yang bisa melakukan cuci, diproses, dan kemudian nanti hasilnya di scan dan dikirim via email. Jadi kalau pertanyaannya adalah, Kak, roll ini bisa nggak di kamera ini bisa ditransfer via micro USB nggak Kak ke ke HP kita gitu loh? Ya bisa, tapi dicuci dulu bro. Kalau misalkan dicolok USB langsung ke kamera sih, setahu saya sih tidak ada ya kamera yang seperti itu. Atau kalau ada pun mungkin saya tidak tahu kalau kamera itu ada. Jadi gitu guys. Jadi itulah konsep mudahnya biar dimengerti aja. Karena kalau misalkan gue mau bicara panjang lebar tentang ISO, shutter speed, dan aperture, itu bisa berjilid-jilid kayak demo ya. Jadi mungkin nanti di video selanjutnya kalau misalkan responnya baik kayak, Kakak aku mau penjelasan ISO dan teman-temannya, nanti gue buatin videonya. Terus apalagi yang harus diketahui ya? Yang harus diketahui selanjutnya adalah kamera itu ada banyak macamnya ya. Kamera itu ada banyak macamnya. Itu udah karena banyak banget gue sering mendapatkan pertanyaan, Kakak, kayaknya karena muka gue kayak ini, Koko, kamera apa yang paling cocok untukku, Koko? Titi, Shongti, ya apalah itulah. Kamera yang bagus untukmu adalah kamera yang kamu suka dan kamu punya uang untuk membelinya. Karena banyak banget yang, Kakak aku pengen banget kamera ini. Misalkan yang gue paling sering dapetin tuh, Kakak, kenapa gue kayak film Kerasakti atau film Jackie Chan zaman dulu ya manggilnya kakak, kayak kakak pertama. Banyak banget yang nanya, Kak, jual nggak Olympus MIUI? Jual nggak Olympus MIUI? Aku mau Olympus MIUI. Atau aku mau Canon AF35ML. Wah, keren ya. Kayak, oke. Budget lu berapa? Budgetku 200.000, Kak. Bisa sih beli, nambahin nolnya aja 1. Karena apa ya? Kamera itu ada banyak macamnya. Misalkan, gue punya 2 macam kamera di sini yang gue pegang saat ini. Ini namanya kamera pocket, ini kamera SLR. Dua-duanya kamera bagus. Dua-duanya punya lensa yang bagus, tapi dua-duanya punya kegunaan yang berbeda. Kayak misalkan kamera Olympus Pen ini, dia kamera SLR, karena apa? Lensanya bisa diganti. Jadi teman-teman bisa copot, lensanya bisa diganti. Dan dia lebih teknis penggunaannya. Kayak teman-teman harus ganti aperture-nya, harus ganti shutter speed-nya, harus ganti ISO-nya, dan ISO-nya pun mentok di angka 400. Jadi ini adalah kamera yang lebih teknis. Kelebihannya, teman-teman bisa ngatur fokusnya mau kayak gimana. Kayak misalkan teman-teman aku tuh pengen suka kamera yang bokeh gitu loh Kak, yang backgroundnya ngeblur-blur gitu. Nah itu pakai kamera SLR biasanya. Walaupun tidak menutup kemungkinan pakai kamera pocket bisa, tapi SLR itu teman-teman kalau ngelihat di viewfindernya, teman-teman bisa langsung ngelihat, objeknya fokus, objek yang fokus yang mana. Nah itu bisa kelihatan langsung nih kalau misalkan pakai SLR. Dan teman-teman bisa kayak ngatur shutter speednya secara manual, kayak kalau misalkan pengen gambar pakai petasan gitu kan yang diputer-puter terus pakai shutter speed lambat, itu cuma bisa dilakukan di kamera dengan mekanis yang manual seperti SLR. Walaupun SLR ada juga yang auto, tapi SLR kebanyakan itu yang manual. Jadi SLR tuh bisa ganti lensa, shutter speed bisa diatur manual, aperture juga harus diganti manual. Jadi nggak ada yang auto tentang kamera ini. Walaupun kamera yang baru-baru, yang kayak udah tahun 1980-an, itu kameranya bisa auto. Jadi ya, tinggal teman-teman milih. Kalau misalkan teman-teman pengen kamera yang kecil, gampang makainya, tinggal jepret. Kayak aku tidak punya waktu untuk berpikir apapun tentang aperture, shutter speed, dan jarak. Aku mau yang express, karena aku milenial. Gila banget gak sih? Jadi, itu ada kamera yang tepat. Ada kamera yang tepat untuk orang-orang seperti itu, namanya kamera pocket. Gue pun menggunakan kamera pocket, walaupun ini sebenarnya barang baru. Gue baru beli yang ini karena kamera pocket gue yang lama gue jual karena bosen. Jadi kamera pocket ini ditujukan buat teman-teman yang mau sesuatu yang cepat aja lah, nggak kayak misalkan orang lagi jalan-jalan, lu nggak bakal punya banyak waktu untuk oke, sabar ya, bentar shutter speednya, ISO-nya, wah ini cahayanya nggak Sunny 16 ini, bentar ya harus diatur lagi. Nah kalau misalkan teman-teman nggak punya waktu untuk itu, teman-teman bisa beli kamera pocket yang full auto. Jadi kayak shutter speednya diaturin, aperture-nya diaturin,
ISO-nya biasanya ngatur sendiri sih, tapi lagi-lagi kamera yang udah semakin deket ke tahun 90-an itu biasanya udah auto ISO-nya, dia udah ngebaca dari raw filmnya sendiri. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen lebih teknis, teman-teman cari yang SLR dan full mekanik, sementara teman-teman yang pengen ekspres, pengen yang mudah aja, nggak mau yang aneh-aneh, teman-teman bisa cari kamera pocket seperti ini. Harganya bervariasi, SLR tuh bisa ada yang 500.000 sampai 10 juta pun ada, sementara kamera pocket dari 100.000 sampai 5 juta pun ada. Jadi udah tinggal bagaimana teman-teman punya uangnya lah gitu. Jadi kayaknya untuk bagian pertama pertanyaan, oh ada satu lagi. Ini pertanyaan ajaib juga nih. Kak, kamera film bisa nggak ngerekam video? Nggak bisa ya, udah. Gue nggak mau panjang lebar lagi. Tidak bisa merekam video, kecuali kamera film yang memang modelnya diputar tuh. Yang modelnya kayak Super 9-nya, apa sih dia namanya? Kamera filmnya Steven Spielberg. Nah, itu bisa. Jadi kalau kamera yang kayak gini, tidak bisa. Kalau udah bentuknya kayak gini ya. Nih, teman-teman kalau udah ngeliat bentuknya kayak gini, nggak bisa buat ngerekam video, bos. Sumpah mati, nggak bisa. Ya. Jadi, menurut gue itu aja sih. Kalau misalkan dirangkum lagi, kalau misalkan cocok gue kepanjangan, gue udah ngerangkum. Yang pertama harus dilihat adalah budget kalian, teman-teman harus tahu dulu. Teman-teman tuh pengen kamera yang kayak apa? Teman-teman orangnya kayak apa? Kayak apakah lo mau yang mudah, apakah lo mau yang repot? Itu udah tinggal tergantung preferensi lo doang. Kayak sisanya sebenarnya lo udah bisa baca semuanya di Google. Jadi kalau misalkan gue bisa bilang, hal pertama yang harus lo lakukan ketika membeli kamera analog adalah riset. Dengan bertanya kepada Google dan juga bertanya kepada sellernya. Ketika lo udah tahu lo mau beli kamera yang kayak apa, itu akan mempermudah seller buat memberikan referensi kepada kalian. Kalau misalkan kalian datang dengan tangan kosong gitu loh, aku mau beli kamera apa? Aku juga nggak tahu. Terus seller bisa apa? Gue cuma bisa nanya, lo punya duit berapa? Dan itu belum tentu cocok nanti referensinya dengan kalian. Jadi sebaiknya teman-teman juga melakukan riset biar nantinya mempermudah seller dan juga mempermudah kalian untuk memilih barang yang benar-benar kalian inginkan. Dan kayaknya untuk sementara itu dulu untuk episode 1. Episode 1. Nanti minggu depan saya klarifikasi. Iya. Ini untuk episode pertama. Kalau misalkan teman-teman ada yang pengen tanya lagi, please komen di bawah atau mention gue di @antikasik. Teman-teman bisa kayak kasih, gue gini nggak kelihatan ya, gini dong harusnya. Teman-teman bisa kasih pertanyaan atau kasih saran buat episode selanjutnya, hal apa yang sebaiknya gue bahas di komen di bawah atau mungkin DM gue langsung via @antikasik. Jadi untuk episode pertama semoga video ini berguna, walaupun gue tahu ini panjang banget videonya dan kebanyakan omong kosong ya. Jadi semoga di episode selanjutnya bisa lebih baik dan lebih terfokus mungkin kali ya apa yang akan kita bicarakan nanti. Tapi untuk sementara itu dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Maaf kalau belum sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Andra and the Backbone. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Iya, kayak vlogger-vlogger gitu ya.